ya. Tapi justru mereka menyiksa orang. Karena tenda fotonya besar, penagihannya yang kasar, nama orang dicemarkan ke semua orang. Ini yang dihukum. Ini mudah-mudahan mereka betul-betul mau bisa kalau memang mengizinkan online ini harus ada rule undang-undang yang ketat. Karena ini menyangkut soal jiwa manusia, harga diri manusia. Ya, kalau pemerintah gagal di sini membiarkan ini punya online ini merajalela tuh Pak. Terlalu besar. Kasihan masyarakat kita jadinya nih Bang. Bagaimana visi negara melindungi rakyat kecil? Sementara penyelenggara rakyat kecil semua. Lalu gimana posisi negara untuk melindungi rakyat kecil? Dengan perilaku para pembeli pinjaman online. Nah ini pengalaman saya dengan mantan developer sangat tersakiti dengan saya sendiri. Jadi kalau saran saya, sebaik-baiknya hindari pinjaman online. Biarkan mereka bermain sendiri. Kok pinjam online ini kan dana dari mana? Dia pinjam dari bank bunga 1%, kok dihantam ke 60%? Tidak fair. Ini bisnis yang jahat menurut saya. Menggunakan shipping teknologi IT. Itu yang berbahaya, kasihan. Bahaya sekali. Intinya kasihan lah. Bahaya. Kasihan rakyat kecil. Walaupun kalau kita melihat track record abang ke belakang dulu. Betul. Tapi saya punya kesadaran moral. Di kampung-kampung itu Pak, saya dapat informasi jujur aja. Itu ada juga pinjaman yang pinjaman anggota PK keliling itu tidak ya. Mereka terdebar misalnya di daerah itu. Nanti kota-kota ini bahkan orang ini di berbagai daerah juga masuk. Ya bijak daripada mereka itu Pak. Iya. Jadi mungkin kalau saran saya yang pertama untuk masih dalam profesi developer, tolonglah ketika profesi Anda ini sedang Anda jalankan, ya jalankan dengan tata cara yang baik. Ikuti undang-undang yang sudah diadakan. Kemudian yang kedua kepada peminjam usahakan untuk hindari pinjaman online. Kalaupun Anda sudah melakukan itu, saran saya hadapi saja. Anda harus berani, harus punya keberanian. Hadapi saja dengan cara-cara yang baik. Jelaskan sesuatu kenapa terlambat bayar dan sebagainya. Dan Anda harus bisa membayarkan dalam jangka waktu tertentu, sehingga Anda tidak panik. Ketika Anda harus menghindar, Anda dikejar, Anda tidak akan bangga. Jadi Anda hadapi semua itu, ngomong apa adanya. Nah kalau memang benar-benar nggak punya, selama ini kan mereka gagal bayar. Yang penting karena faktor ekonomi. Nah setelah ada peneroran masuk, seperti tadi Abang Abi bilang, masuk ke perusahaan, akhirnya masuk ke HRD, akhirnya ada beberapa karyawan yang di PHK. Nah itulah Bang yang kadang-kadang saya tidak setuju dengan debt collector atau operator debt collector yang meneror sampai ke kantor. Efeknya karyawan ada yang di PHK. Nah, untuk di perusahaan ini ada nggak Bang kejadian yang bekerja gara-gara pinjol akhirnya dikeluarin Bang? Banyak Pak kejadian soal pinjol ini. Bahkan ada yang bunuh diri kan? Ya. Ada yang bunuh diri, bahkan ada yang ribut dengan suami istri bisa bercerai rumah tangga orang. Ada yang di PHK. Ini efek paling buruk yang dihadapi oleh masyarakat ini.